Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello. Kita ketemu lagi di Komando Podcast hari ini dan senang sekali karena hari ini saya membawa seorang narasumber yang penting saya anggap. Kenapa? Karena ini adalah satu titik tolak kita untuk kita bisa katakan Kota Makassar adalah kota maju. Dan narasumber saya adalah Dr. Insinyur Ridwan MSI. Dia adalah dekan di Fakultas Teknik Universitas Posoa. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat. Hari ini terus sehat Pak ya? Aduh. Iya, ini tinggal berapa hari lagi nih pemilihan wali kota ya. Dan sebenarnya yang kita inginkan adalah siapapun jadi wali kota, harusnya kota ini ya menjadi kota modern dan pengelolaannya, lingkungannya baik gitu. Dan seperti beberapa kota lain. Kenapa sih kita nggak bisa seperti Surabaya, ya Bandung, ya yang pengelolaan lingkungan dan kotanya juga modern gitu. Harapan saya ya, karena Pak Dekan ada di sini, harapan dan cita-cita teman-teman di sini adalah Munafi Arifudin dan Rahman Bando yang jadi wali kota, Pak. Amin. Saya nggak tahu kalau Bapak ya, tapi yang pasti itu cita-cita kita. Hari ini saya ajak Pak Dekan untuk bicara Makassar menjadi kota maju. Apakah udah pantas untuk pengelolaan sampahnya seperti sekarang? Dan pertanyaannya adalah, Pak Dekan, ini sampah mau diapain sebenarnya? Kan ada cara-cara lain untuk bisa dikelola selain dia adalah buangan sampah tapi bermanfaat buat masyarakat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena diberi kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana tentang persampahan di Kota Makassar pada khususnya. Baiklah, berbicara sampah itu khusus Kota Makassar, memang selama ini kita anggap masih penuh dengan permasalahan. Karena kenapa? Kita tahu bahwa produksi sampah tiap hari di Kota Makassar itu volumenya itu Pak antara 850 sampai 900 ton per hari. Per hari ya. Per hari. Baunya nggak bisa pernah diukur Pak. Iya. Dari volume tersebut ya terdapat beberapa jenis sampah, ada sampah organik dan anorganik. Ada ya. Iya. Nah, sebetulnya Pak, kalau memang kita ingin merubah pola pikir masyarakat, sebetulnya sampah itu bukan masalah sebetulnya. Bukan masalah ya? Bukan masalah Pak. Malah ini sesuatu potensi bisa menjanjikan untuk kita semua kalau kita olah dengan baik. Bermanfaat dan menjanjikan gitu Pak? Sangat menjanjikan. Ya, sebagai contoh bahwa ada beberapa kota-kota besar di Indonesia ini yang sudah betul-betul mengolah sampahnya itu secara personal dengan teknologi yang canggih itu, sehingga itu sangat bermanfaat bagi daerah dan khususnya bagi masyarakat. Tapi kenapa di Makassar nggak Pak? Nah, di Makassar hanya sampah tukar beras kalau saya nggak salah. Ya, jadi atau bank sampah gitu. Betul Pak. Jadi memang mengolah sampah itu memang ada beberapa faktor-faktor yang harus didukung. Pertama itu adalah faktor kebijakan. Kebijakan pemerintah Pak. Ini salah satu faktor untuk bagaimana mengolah sampah dengan baik itu harus didukung dengan kebijakan pemerintah. Iya. Yang kedua itu harus kita memberikan edukasi terhadap masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana supaya perilaku masyarakat selama ini membuang sampah sembarang tempat di mana-mana, kita bisa berikan edukasi secara sosialisasi bagaimana dampak sebetulnya sampah itu. Kalau saya lihat di beberapa kota-kota besar ya, baik di luar maupun di Indonesia saja, di sana masyarakatnya udah ngerti gitu. Kemarin kita hanya dikasih kantong sampah gitu, tapi di luar negeri setiap tempat sampah ada kantongnya. Tapi mereka punya dua tempat sampah, di mana ada sampah kering dan sampah basah. Kalau kita mix gitu, ya, apakah ini benar Pak, pengelolaan sampah kayak gini? Di mix dan baunya sampai kemana-mana. Ya, jadi
Untuk mengolah sampah dengan baik itu memang pertama lakukan itu dari sumbernya dulu. Dari sumbernya dulu kita harus perbaiki di situ. Tata kelolanya ya tentu dengan cara pemisahan supaya pengangkutannya juga bisa efektif. Kemudian untuk mengolah juga nanti juga bisa efektif dan efisien. Nah, olehnya itu karena perilaku masyarakat kita yang belum begitu betul maksimal terhadap bagaimana menjaga lingkungan sekitarnya, sehingga terkadang sudah ada metode yang kita berikan tetapi hasilnya belum maksimal. Belum maksimal. Ya, nah ini saya katakan tadi bahwa memang perlu ada edukasi terhadap masyarakat. Oke, jadi catatan adalah perlu ada edukasi. Ya, kalau kita kembali lagi ya, seperti bagaimana pengelolaan yang benar sebenarnya Pak? Iya. Sampah ini. Saya kasih contoh barangkali. Yang benar dan bermanfaat dan menjanjikan. Iya. Untuk mengolah sampah yang betul menjanjikan, tentu kita harus ada referensi berapa daerah bisa kita bisa ambil referensi tertunjukkan, terutama itu di Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan di Kolaka Pak. Di Kolaka juga itu sudah luar biasa Pak pengolah sampahnya itu. Mereka di sana itu bagaimana mengolah sampahnya itu menjadi energi listrik. Iya, energi listrik. Yang kemudian gerakan turbin gitu. Gerakan turbin, ya, dengan cara membakarnya itu menghasilkan panas, kemudian menjadikan uap atau steam sehingga disambung ke itu sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, kita berharap juga di Makassar ini ada terobosan yang bisa kita lakukan seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian tentu kita juga akan berikan sesuatu yang lain, ya, lain dari daerah lain itu, ya, terutama bagaimana betul-betul masyarakat itu anggap bahwa sampah itu tidak jadi masalah, tapi itu potensi untuk bisa dikembangkan untuk menjadi ekonomi kreatif. Pak Ridwan, karena basic Anda adalah lingkungan, ya. Kalau saya tinggal di daerah Hertasning, ujung, ya, ada hari-hari tertentu apabila ada pengerukan sampah, itu baunya kemana-mana Pak. Ya, saya dari Faisal pulang ke rumah di Hertasning sana, baunya gila gitu. Itu bagaimana cara pengelolaan sesuai dengan basic lingkungan yang Padekan? Terima kasih. Ya. Jadi memang ini kan sampah itu menimbulkan masalah kalau memang tidak ditangani secara baik. Pertama itu kan menghasilkan bau. Yang kedua itu karena volumenya sampah itu kalau tidak ditangani pasti akan bertumpu di tempat tertentu. Dengan seiring dengan waktu, apalagi kalau musim penghujan datang, itu kan menimbulkan aroma yang tidak baik, ya, sehingga itu bisa mencemarkan lingkungan dan bisa mengganggu estetika juga lingkungan, sehingga orang di sekitar situ tidak nyaman untuk itu. Ya. Nah, salah satu cara untuk meminimalkan terjadi seperti itu, yaitu tadi itu bagaimana supaya manajemen pengelolaan sampahnya itu betul-betul efektif dan efisien. Artinya bagaimana upaya sampah itu tidak ada yang tinggal begitu lama di tempat, langsung diangkut ke TPA. Ya, nanti di TPA mungkin di sana nanti akan ada sesuatu yang lagi, ya, teknologi atau apa untuk menghindari hal-hal atau aroma-aroma yang tidak sedap pada daerah-daerah tertentu. Ya, karena kita tahu bahwa selama ini memang sistem pengangkutan sampah kita di Kota Makassar ini belum maksimal Pak. Belum maksimal. Ya, tentu banyak indikatornya Pak. Ya, indikatornya itu terkadang kita jalan-jalan ke suatu kompleks tertentu itu kadang 2-3 hari baru diangkut, itu kan pasti menimbulkan aroma tidak sedap. Nah, kenapa begitu? Ya tentu kembali ke manajemennya, atau kebijakan pemerintah setempat. Nah, saya tahu sekali bahwa memang fasilitas yang dimiliki Kota Makassar ini masih minim, ya, terutama dari armadanya. Kemudian SDM-nya juga mungkin masih ini karena faktor barangkali semacam insentifnya
Iya. sehingga para mereka ini Iya. juga tidak maksimal. Iya, kalau karena saya salah tahun 90 berapa ribut-ribut tentang pekerja ini ya, iya, sampah yang nggak dibayar gajinya dan bla bla bla. iya, karena ya kalau saya tidak salah selama ini masih tergantung pada iuran masyarakat. Iuran masyarakat ya, karena di kompleks saya itu ya satu, karena di kompleks saya itu ada iuran. Ya. Nah, iuran itu ya tentu ya untuk mereka ya teman-teman kita ini yang sebagai tenaga pengangkut sampah. Ya, dan saya perhatikan Pak, selama ini tidak ada yang lama saya lihat tenaganya. Jadi itu salah satu indikator bahwa mungkin masa depannya tidak menjanjikan. Sehingga tidak ada yang lama saya lihat berubah lagi. Atau mungkin dia angkat menjadi pekerja ya selain di bawah kontrak itu pekerja sukarela. Iya. Ketika mereka masuk dibayar gitu. Dibayar. Nah, harusnya manajemen ini yang harus diatur, Pak. Iya, ya, manajemen dan fasilitas yang perlu kita benahi. Kita kembali ke situ ya. Ini ada programnya Pak Munafri ya, Pak Api dan Rahman Bando nanti adalah zero waste ketika sampah semuanya habis dan bermanfaat. Terus kedua adalah pengolahan secara baik sampah ini ya, itu tadi memisahkan sampah basah dan sampah kering. Dan belum lagi program penanganan di TPA atau tempat penampungan sampah akhir ya, ini secara profesional. Yang menjadi pertanyaan saya di programnya Pak Munafri ini adalah membebaskan iuran sampah. Pak Ridwan yakin nggak nih bisa terselesaikan dengan programnya Pak Munafri nanti atau Pak Api dan Rahman Bando? Ya, terima kasih. Yeah. Jadi saya amati analis program kerja dari salah satu calon wali kota kita ini, Bapak Haji Munawir Pudin dan Bapak Haji Bando ini tentang bagaimana pengenangan sampah itu yang nantinya itu insya Allah kalau Allah mengizinkan dia terpilih itu akan dibebaskan iuran sampah. Saya sangat senang gembira, Pak. Dan tentu ini ditunggu masyarakat. Kita kan tinggal di kompleks, Pak. Masyarakat. Nah, tentu kenapa dia ambil keputusan itu, tentu sudah ada dia pikir-pikir bagaimana sistem penanganannya nanti itu. Ada posnya yang lain. Ada pos-pos yang lain dan para pekerja juga tetap ada, tetap semangat, ya. Tentu sudah dipikirkan bila itu. Dan saya sangat setuju sekali itu bagaimana supaya sampai ini kita ini betul-betul waste share ya. Jadi karena untuk jadi kota dunia itu kan kebersihan lingkungan, sanitasi dan sebagainya yang perlu diperhatikan. Pak Ridwan, harusnya atau idealnya ya, setiap jalan itu ada setiap jalan berapa meter tuh harus ada tempat sampah. Kalau kita ke beberapa daerah, kota-kota lain gitu, tempat sampah banyak gitu, dan orang membuang sampah di tempat sampah itu ada dua selalu kantong yang besar. Di situ ada yang taruh sampah basah, sampah kering. Belum lagi di daerah-daerah tertentu yang memang bebas asap rokok, ada tempat sampah yang besar gitu. Di situ orang pada ngerokok di situ, tapi nggak bisa ke sana gitu. Kira-kira itu dibutuhkan nggak di Kota Makassar menjadi kota modern nantinya? Ya, makasih. Jadi mengenai letak atau posisi daripada fasilitas tempat buang sampah itu untuk cara untuk penanganan sampah betul-betul ideal dan maksimal itu memang dibutuhkan wadah ya. Mengenai caranya itu kan kita lihat dulu di klaster dulu, Pak. Oh, di klaster dulu ya. Karena tergantung dari jumlah penduduknya. Ya, di klaster sama klaster dulu. Jadi kalau pikir lingkungan ya, jadi kalau tempat itu memang penduduknya padat. Nah, tentu tempat-tempat buang sampahnya itu juga harus banyak juga di situ disiapkan
ya. Tuh, kemudian yang memang jumlah penduduknya agak-agak ini ya tentu juga ya. Jadi kita ada apa namanya semacam ya sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan Iya, proporsi. dengan proporsi wilayah masing-masing. Iya. Ya, karena kalau diratakan semua tentu juga ya terlalu ini. Iya. Jadi salah satu cara itu ya kita harus tahu dulu berapa jumlah penduduknya itu, dan setelah kemudian kita siapkan fasilitas wadah-wadahnya untuk itu. Iya, jadi ya itu. Oke, Pak Ridwan, kalau tanggal 9 nanti udah tinggal berapa hari? Pak Produser berapa hari? 20 hari. 20 hari ya? 20 hari lagi. 20 hari lagi, dan 25 kita udah bisa tahu, insya Allah Api Rahman keluar jadi wali kota. Oke, Pak Ridwan sebagai dekan dan punya ilmu lingkungan, ya. Kira-kira saran Pak Ridwan untuk pimpinan baru kita ini seperti apa? Ya, baik. Jadi saran saya nantinya bagi yang memimpin wali kota Kota Makassar ini, Tapi Pak yang memimpin. insya Allah Ya. kita berharap dan sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Api dan Pak Rahman Ya. yang jadi wali kota Ya. masa kita ke depan. Dan tentu kami selaku akademisi tetap akan mengawal dan selalu memberikan saran-saran kepada beliau untuk mengambil kebijakan dan apa program yang selama direncanakan. Untuk bidang persampahan, ya, yang pertama itu yang harus kita lakukan itu memang harus manajemen pengelolaan manajemennya dulu manajemen pengelolaan sampah, mulai dari pengurus sampai fasilitasnya, dari hulu sampai ke hilir ke hulu. Dari sampai mulai itu, jadi mulai dari SDM-nya sampai fasilitasnya, sarana-sarananya itu yang harus ditata ulang. Kalau dia menjadi kota modern. Yang kedua harus ada inovasi yang dimunculkan Pak Api dan Pak Rahman itu, bagaimana betul-betul ada teknologi yang mengolah sampah ini. Karena sesungguhnya saya katakan bahwa kalau sampah ini dikelola dengan baik, bukan jadi masalah, tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama masyarakat. Ya, itu. Karena ada beberapa produk-produk yang bisa dihasilkan dari sampah itu. Ya, kita belajar dari limbah B3 ya, yang bisa dikelola sekarang menjadi bermanfaat, menjadi komunitas. Betul, Pak. Iya. Jadi limbah saja itu, limbah B3 itu beracun dan berbahaya itu masih bisa dimanfaatkan. Iya, jadi ada berapa itu contohnya itu, kalau limbah B3 itu kalau dari dari rumah sakit dan sebagainya itu, dari kawasan industri itu kan di sana itu limbah itu diolah, itu padatannya, sedimentasinya itu dipadatkan, dikeringkan, itu jadi bahan bakar di sana. Semen tonasa tidak salah itu ya, sebagai bahan. Banyak limbah-limbah ini industri besar ya. Banyak, Pak. Oke, Pak Ridwan, banyak terima kasih. Ini waktu kita sangat mepet sekali, tapi kita masih punya banyak waktu. Insya Allah kalau setelah Pak Munafri jadi wali kota, kita masih terus ngobrol. Siap. Bagaimana Pak Dekan bicara tentang lingkungan kota kita. Siap. Oke, Pak Ridwan, banyak terima kasih Anda sudah datang ke sini. Iya. Sorry mengganggu kesibukan Anda. Saya by phone aja, tolong. Ya, kami ini sebagai akademisi siap kapan saja, di mana saja kalau yang dibutuhkan, saling berbagi untuk ilmu. Karena apa yang kita miliki itu tidak ada artinya kalau kita tidak berbagi. Sama sesama. Iya. Baik, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Komando Podcast, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan topik dan konten yang lebih menarik. Saya Doni Dinar dan Pak Dekan Teknik Unibos, Pak Ridwan juga mohon diri.
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam komando.